Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, orang baik dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita duduk sejenak, kemudian tafaqquh fiddin, dan mudah-mudahan ini adalah merupakan kebaikan yang Allah inginkan dalam perjalanan kehidupan kita, sebab Allah memberikan ketegasan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka dalam hidupnya Allah mengantarkan dirinya untuk paham agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Pertemuan kita di kesempatan yang sangat mulia ini insyaallah kita akan sedikit membahas permasalahan yang sifatnya kami anggap penting untuk kami angkat dan kami bahas kepada kita semua, berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua saat orang tua itu hidup maupun orang tua itu telah meninggal dunia. Hadirin kaum muslimin, ayah, bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, menjadikannya sebagai amal yang paling mulia setelah tauhid. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita adalah merupakan kewajiban yang agung dalam syariat ajaran agama kita, baik ketika mereka masih hidup bersama kita ataupun mereka telah meninggalkan kita. Hal ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah yang telah menitipkan kita melalui sayangnya mereka yang mereka berikan kepada diri kita. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23, Allah memberikan ketegasan kepada kita dalam firman-Nya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah tegaskan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kamu sekalian berbuat baik kepada ibu bapa kalian. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah, dan jangan engkau membentak mereka. Akan tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam Quran surat Luqman ayat ke-14, Allah juga memberikan ketegasan kepada kita, dan kami perintahkan kepadamu manusia agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ibumu yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihkan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu dikembalikan. Bahkan di dalam hadis yang disampaikan baginda Rasulullah SAW melalui penyampaian dari Abdullah bin Mas'ud, dia menyampaikan, qultu ya Rasulullah ayul amal ahabbu ilallah. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal apakah yang ketika aku lakukan maka amal itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Engkau menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian qultu tsumma ayyun?
Dia bertanya lagi, kalau sudah sholat tepat waktunya, apalagi ya Rasulullah amal yang aku kerjakan mendatangkan kasih sayang dan cintanya Allah pada diri saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Qultu summa ayyun, kemudian dia mengatakan, apalagi ya Rasulullah setelah itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihad fi sabilillah, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 permasalahan penting yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita berkaitan dengan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Ini terkadang kita abaikan oleh karena pekerjaan kita, oleh karena kebutuhan dunia kita. Maka ketika kita ingin dicintai oleh Allah, jaga salat 5 waktu. Sehebat apapun pekerjaan yang kita lakukan, ketika adzan dikumandangkan, tugas kita adalah memenuhi panggilan adzan dan meninggalkan pekerjaan yang kita kerja. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Bagaimana yang masih hidup kita berbakti kepada mereka? Kita melakukan hal-hal baik kepada diri mereka. Kemudian ketika mereka sudah meninggal, lakukan pula hal-hal baik dan diniatkan pahala untuk diri mereka. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasul SAW menjelaskan kepada kita, sesungguhnya termasuk bentuk berbakti yang paling baik adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan teman-teman ayahnya ketika ayah ibunya telah wafat. Kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan perkara yang paling penting dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kedua orang tua itu adalah merupakan penyebab anaknya mendapatkan kehidupan dan pendidikan yang layak di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga berkata, kewajiban berbakti tidak gugur dengan wafatnya orang tua kita. Justru setelah wafat, anak masih bisa berbakti melalui doa, sedekah, badal haji, badal umrah, dan menjaga silaturahim dengan sahabat orang tuanya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal adalah mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk mereka, melaksanakan wasiatnya, dan menjaga kehormatan mereka. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sebuah kisah menarik yang datang dalam riwayat Sahih Muslim. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada cara aku berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggalkan dunia ini? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, yaitu dengan mendoakan keduanya, memohonkan ampun untuk keduanya, melaksanakan janji mereka, menyambung silaturahim yang tidak tersambung kecuali melalui keduanya, dan memuliakan sahabat mereka. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sehingga 7 poin penting yang kita bisa petik dari pembahasan di atas. Yang pertama, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ini adalah merupakan kewajiban yang besar setelah ketauhidan kita. Yang kedua, berbakti tidak henti ketika orang tua kita wafat, akan tetapi tetap berjalan melalui doa dan amal-amal soleh kita. Yang ketiga, doa anak yang saleh tentu akan menjadi investasi terbesar bagi orang tua di alam kuburnya. Yang keempat, durhaka kepada kedua orang tua adalah bentuk dosa besar yang menghalangi rahmat Allah datang kepada diri kita. Yang kelima, berusaha untuk menyambung silaturahim keluarga orang tua, termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua kita. Yang keenam, keberhasilan seorang anak seringkali
buah dari doa tulus orang tuanya. Maka kita harus selalu senantiasa melakukan kebaikan terus-menerus kepada kedua orang tua kita. Yang ketujuh, menghormati orang tua jemaah harus dengan perkataan yang lembut, harus dengan penuh adab, bahkan menjaga kehormatan kedua orang tua kita. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka mari kita renungkan betapa besar jasa orang tua kita dalam kehidupan yang kita jalani saat sekarang ini. Tidak ada amal yang bisa membalas kebaikan mereka selain dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan patuh kepada kedua orang tua kita. Doa yang selalu senantiasa kita panjatkan kepada Allah untuk kebahagiaan kedua orang tua kita, menjaga kehormatan mereka baik ketika mereka masih hidup dengan melakukan apa yang mereka perintahkan tentunya dalam hal kebaikan, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang mereka larang tentunya dalam keburukan. Dan setelah mereka wafat, kita tetap melakukan kebaikan kepada diri mereka dengan kebaikan yang kita lakukan, sehingga niat baik yang kita kerjakan itu bisa mendatangkan pahala kepada diri mereka dan menjadikan mereka bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri pembahasan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, ada sebuah kisah menarik datang dari salah seorang pemuda yang dia itu ingin berjihad di jalan Allah. Lantas dia datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia serta-merta memanfaatkan waktu itu dan kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia mengutarakan maksud dan tujuannya ingin berjihad di jalan Allah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan permintaannya karena melihat dia seorang pemuda yang bisa menjadi kekuatan di pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi tidak memberikan kesempatan kepada pemuda itu untuk ikut bergabung dan berperang melawan kaum kufar pada waktu itu. Tetapi apa yang Nabi lakukan? Nabi bertanya kepadanya, apakah orang tuamu masih hidup? Kemudian dia menjawab, tentu masih hidup ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memerintahkan dirinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena surga di dunia ada dekat dengan dirinya. Dengan cara dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga Allah selalu senantiasa menjadikan kita anak-anak yang saleh, salehah. Yang insya Allah menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tua kita, baik di saat orang tua kita masih ada, apatah lagi orang tua kita telah meninggalkan kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.